Baik, bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk membacanya bergantian. Saya ayat yang ke-12 dan Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ke-13, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa analogi atau kiasan yang digunakan oleh Alkitab, baik itu oleh Tuhan Yesus sendiri maupun juga oleh para rasul, yang menggambarkan tentang orang-orang percaya atau pengikut-pengikut Kristus, misalkan menggunakan kata bangunan yang menunjukkan kepada orang-orang percaya. Kemudian juga menggunakan kawanan domba, ini juga merujuk kepada orang-orang percaya. Dan juga menggunakan kata bangsa yang kudus, dan juga menggunakan istilah tubuh. Dan kemudian digunakan di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Paulus juga menggunakan kata tubuh untuk menggambarkan tentang orang-orang
percaya. Tubuh yang dikatakan terdiri dari banyak anggota. Satu tubuh tetapi terdiri dari banyak anggota. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai tubuh Kristus, Allah menginginkan kita agar kita dapat berfungsi sesuai dengan rancangan Allah bagi kita sebagai tubuh Kristus. Nah, sebelum kita melihat apa sih sebenarnya yang menjadi rancangan Allah bagi tubuh Kristus, bagi orang-orang percaya, saya terlebih dahulu mengajak kita untuk melihat, karena ini hal yang penting, yang sangat penting sebelum kita melihat rancangan Allah bagi kita sebagai tubuh Kristus. Mari buka dalam Efesus pasal 4, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-4, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Saya baca untuk kita. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita garis bawahi kata kepala itu, dan kemudian ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi ketika kita bicara tentang tubuh Kristus, terlebih dahulu kita perlu mengerti hal ini, bahwa Kristus itu yang menjadi kepala, yang dikatakan kepala daripada tubuh. Nah, pertanyaannya, mengapa penting bagi Paulus untuk menyampaikan akan hal ini? Mengapa penting bagi Paulus untuk menyampaikan bahwa Kristus itu adalah kepala daripada orang-orang percaya? Nah, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menemukan ada tubuh atau ada orang yang hidup tanpa kepala. Ini sederhananya gitu. Apakah Bapak Ibu pernah berjumpa dengan orang-orang yang hidup tanpa kepala? Kita pasti akan menemukan ada orang-orang yang hidup tanpa tangan. Kita akan menemukan ada orang-orang yang hidup tanpa kaki. Anggota-anggota tubuh yang lainnya mungkin mengalami kecelakaan dan lain sebagainya, akhirnya harus diamputasi dan lain sebagainya. Kita menemukan ada banyak orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu. Tapi mereka tetap masih bisa hidup. Satu anggota tubuh yang lain masih terpotong, misalnya jari, dia masih bisa hidup. Tapi Bapak Ibu, kita tidak pernah menemukan ada orang yang berjalan, ada orang yang hidup tanpa kepala. Kalau ada Bapak Ibu tolong kasih tahu saya, nanti kita akan pergi ke sana lihat, dan ini mungkin akan menjadi viral kalau ada orang yang bisa hidup tanpa kepala. Mungkin Anda bilang, Pak ada, ya ada di sinetron, ada di film-film. Orang yang hidup tanpa kepala itu hanya ada di TV-TV. Tetapi dalam dunia nyata, tidak pernah ada orang yang hidup tanpa kepala. Ini sederhananya kalau kita bisa melihat dari sini, kita bisa paham dan mengerti bahwa tidak mungkin gereja bisa ada, orang percaya bisa ada, tanpa ada kepalanya, tanpa ada Kristus. Jadi tidak bisa disebut sebagai pengikut Kristus, sebagai persekutuan di dalam Kristus kalau Kristus tidak menjadi kepalanya. Nah, ini hal yang penting yang pertama kita perlu memahami ketika kita bicara tentang tubuh Kristus, tentang orang-orang percaya. Kita harus memahami bahwa Kristus itu adalah kepala, baru kita bisa melihat kepada bagian-bagian yang lainnya. Ini satu analogi yang sangat sederhana yang mudah kita pahami. Tidak perlu penafsiran-penafsiran yang dalam untuk memahami akan hal ini, bahwa Kristus itu adalah kepala gereja. Inilah isu utama yang sebenarnya mau ditekankan oleh Paulus ketika dia membahas tentang gereja, membahas tentang berbagai macam pergumulan-pergumulan di dalam 1 Korintus. Isunya utamanya adalah bicara tentang Kristus adalah kepala gereja. Nah, sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa prinsip gereja yang dirancang oleh Allah sebagai tubuh Kristus. Mari pertama kita akan lihat dalam ayat yang ke-21. Bagian yang pertama kita akan lihat bagaimana rancangan Allah bagi tubuh Kristus. Ayat yang ke-21 berkata seperti ini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Bagian yang pertama, rancangan Allah bagi tubuh Kristus.
agar kita saling bergantung, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Inilah keunikan dari kekristenan. Keunikan dari kekristenan. Allah merancang kita untuk saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dan Allah tidak pernah merancang manusia untuk hidup sendiri. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Bahkan kalau kita melihat dari sejak penciptaan manusia, rancangan ini sudah terlihat, konsep ini sudah terlihat. Waktu Allah ciptakan manusia, Adam, dan kemudian dikatakan tidak baik manusia seorang diri, bukan? Maka diciptakanlah seorang penolong bagi dia. Sederhana sekali kita bisa paham akan hal ini bahwa dari sejak awal mulanya, waktu Allah menciptakan manusia, Allah sudah punya konsep bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu harus saling membutuhkan, saling bergantung satu dengan yang lainnya. Inilah keunikan di dalam kekristenan. Allah tidak menginginkan kita untuk menjadi orang yang berjalan sendiri, individualisme, yang merasa diri oke tanpa orang lain. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca konteks dari Korintus ini, ketika Paulus menulis surat ini, kalau kita baca di pasal-pasal awal, di sana ada teguran Paulus kepada jemaat di Korintus, bukan? Tegurannya adalah ternyata ada perpecahan di sana. Ternyata ada perselisihan di antara jemaat pada waktu itu. Masing-masing menganggap dirinya oke daripada yang lain. Masing-masing kelompok merasa dia tidak butuh orang lain. Saya yang paling hebat, kelompok kami yang paling baik, kelompok kami yang paling oke, dan orang lain tidak oke. Dan ada beberapa kelompok di sana. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, ada kelompok Paulus, dan bahkan ada yang menamakan kelompok mereka kelompok Kristus. Masing-masing kelompok ini membanggakan tentang kehebatan diri mereka sendiri dan merasa bahwa mereka tidak membutuhkan kelompok yang lain, tidak membutuhkan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, sehebat-hebatnya seseorang, sejago-jagonya seseorang, dia pasti membutuhkan orang lain. Tidak pernah ada orang yang bisa sukses tanpa orang lain. Orang-orang yang hebat dan bahkan mencapai prestasi sampai tingkat yang sangat tinggi, karena ada orang-orang lain di sekitarnya. Tidak ada orang yang bisa kaya tanpa orang lain. Tidak ada orang yang bisa menjadi orang yang hebat dan pintar menjadi seorang yang sampai pada predikat yang lebih tinggi tanpa ada orang-orang lain. Bahkan kita harus bersyukur misalnya di sekolah. Kalau seorang kemudian mendapat titel yang lebih tinggi, dia minimal pada waktu masa kecilnya di TK, di SD, SMP sampai ke perguruan tinggi. Ada orang-orang yang berperan di dalam dirinya, yang membentuk hidupnya. Jadi Bapak Ibu sesungguhnya tidak ada seorang yang benar-benar bisa hidup sendiri. Kita ini saling bergantung, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Memang ada orang-orang yang diberikan Tuhan karunia-karunia yang hebat, karunia-karunia spektakuler, karunia-karunia yang banyak. Ada yang dapat banyak dan ada yang dapat sedikit. Itu memang tergantung dari kedaulatan Allah mau kasih dia berapa banyak kemampuan dan karunia. Tapi Bapak Ibu, karunia-karunia yang banyak itu hal yang baik. Tetapi kadangkala itu menjadi satu ancaman dan jebakan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan atau karunia-karunia yang banyak. Mengapa saya katakan ancaman? Karena kalau orang yang punya kemampuan yang banyak, kapasitas yang lebih besar, dia akan merasa tidak butuh orang lain. Dia akan merasa dia lebih oke mengerjakannya tanpa orang lain, karena punya kemampuan yang hebat. Jadi kalau kita diberikan Tuhan kemampuan yang banyak, itu hal yang baik. Tetapi berhati-hatilah dengan kemampuan yang banyak itu, karena itu ada satu potensi untuk kita merasa diri oke dan tidak membutuhkan orang lain. Apalagi kita bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Jadi kalau orang yang punya kemampuan banyak dan dia mengerjakannya mengerjakannya dengan maksimal, dia bisa kerjakan 1, 2 hal dan 3 hal dalam pekerjaan yang oke. Memang sepintas terlihat itu baik. Sepintas itu terlihat baik, tetapi Bapak Ibu, Tuhan tidak merancang kita untuk mengerjakan semua hal dalam hidup ini.
Kalau dalam konteks pelayanan, Tuhan tidak pernah merancang 1-2 orang untuk mengerjakan semua bentuk pelayanan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mengapa setiap orang itu diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Tujuan Tuhan itu sangat jelas, untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa merasa bahwa saya tidak butuh orang lain lagi karena sudah cukup kemampuan dan karunia yang saya miliki. Sebagai tubuh Kristus, kita saling bergantung satu sama lainnya. Sebagai tubuh Kristus, kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan memberikan karunia kepada kita, selain kita saling melengkapi, karena kita saling membutuhkan, dan tujuan yang lain adalah supaya kita membangun bersama-sama, membangun tubuh Kristus. Tetapi Bapak Ibu, dalam hal ini ada tantangannya. Tantangan dalam kita saling membutuhkan, tantangan yang paling kuat adalah ego. Ego kita yang sangat kuat, itulah yang seringkali menghambat kita untuk merasa diri membutuhkan orang lain. Kita lihat dari sejak awal penciptaan, ketika manusia jatuh dalam dosa, ego itu semakin dominan dalam diri manusia. Ego itu semakin dominan dan itu terus bekerja dalam diri kita. Dalam anugerah Tuhanlah ya ego kita itu dapat ditanggalkan. Dalam anugerah Tuhanlah kita dapat menekan setiap ego dalam diri kita. Pada umumnya kita ini ingin diakui. Kita mengakui atau tidak, kita ini manusia ingin diakui. Ingin mendapatkan pengakuan daripada orang lain. Kita pada umumnya tidak mau terlihat lemah. Kita mau terlihat selalu oke di depan orang lain. Dan kita pada umumnya selalu pengen untuk terlihat mandiri. Padahal sebenarnya kita juga perlu membutuhkan orang lain. Ingin diakui bahwa terlihat hebat dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, ini tantangan dalam hal ini. Tantangan yang perlu kita matikan. Ego ini yang perlu kita tekan supaya ego ini jangan menguasai kehidupan kita. Bagaimana caranya kita untuk mematikan ego itu? Ya dengan datang kepada Tuhan, berharap kepada anugerah Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan, agar ego itu tidak dominan menguasai kehidupan saya dan saudara. Karena kapan ego itu muncul, kita akan merasa bahwa orang lain itu tidak penting. Kita merasa bahwa kita yang paling penting dan paling oke dibanding orang lain. Bagian yang kedua, dalam ayat yang ke-12, mari kita baca ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Satu tubuh terdiri dari banyak anggota-anggota. Tadi poin yang pertama dikatakan bahwa kita ini saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kita saling membutuhkan. Tapi hal yang kedua yang kita perlu ingat, Tuhan rancang kita untuk bahwa satu tubuh, tetapi kita ini terdiri dari banyak anggota-anggota. Nah istilah yang kita kenal itu adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini bukan sesuatu ajaran yang baru. Ini ajaran yang sudah seringkali kita dengarkan. Bahkan mungkin saya dan saudara sudah seringkali membaca bagian firman Tuhan ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Ini satu bagian yang kembali untuk merefresh kita, mengingatkan kembali kita bahwa saya dan saudara, kita ini satu tubuh di dalam Kristus, tetapi terdiri dari banyak anggota. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita terdiri dari banyak anggota, maka sudah pasti setiap anggota-anggota itu berbeda-beda. Tuhan tidak pernah menciptakan kita sama modelnya. Tuhan memang telah merancang saya dan saudara untuk berbeda. Ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini, tidak bisa disebut tubuh jika hanya terdiri dari tangan saja. Tidak bisa disebut tubuh jika hanya terdiri dari kaki saja.
kita ini memang berbeda-beda. Ini hal yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita setiap waktu bahwa saya ini berbeda dengan yang lain. Tetapi kami diikat dalam Kristus, dalam tubuh Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita paham tentang hal ini, paham tentang bahwa kita ini satu tubuh tetapi berbeda-beda, banyak anggotanya, akan menghindarkan kita dari dua hal. Yang pertama, akan menghindarkan kita dari sikap menghakimi orang lain. Kalau kita paham, oh saya berbeda dengan dia, akan menghindarkan kita untuk menghakimi orang lain. Oh, kenapa dia seperti itu? Kenapa tidak seperti saya? Ini akan menolong kita untuk tidak cepat menghakimi orang lain. Tapi yang kedua, kalau kita paham tentang bahwa kita satu tubuh tetapi berbeda-beda, banyak anggota, akan menolong kita untuk tidak mudah tersinggung dengan orang lain. Orang yang bicaranya mungkin ada yang ceplas-ceplos. Ya kita ini kan beda, namanya beda berarti karakter kita juga beda-beda kan. Beda-beda karakter, beda cara berpikir kita, masalah hobi, masalah makanan dan lain sebagainya, dan bahkan bentuk fisik kita pun juga beda-beda. Nah Bapak Ibu, kalau kita paham tentang hal ini, akan tolong kita untuk waktu ada misalnya dalam pertemuan, dalam perkumpulan jemaat seperti ini, karena kita berbeda dalam hal karakter misalnya, ada yang memang bicaranya to the point, tidak pakai kata-kata pendahuluan kalau bicara kepada orang lain, langsung ngomong apa adanya. Nah ada orang yang memang yang selain itu ada yang sebelum bicara, sebelum sampai pada poinnya, dia akan putar-putar dulu. Dia butuh 1 jam untuk menyampaikan, sebenarnya intinya itu, kamu jangan seperti itu lagi. Kamu harusnya kalau hari Minggu datang ibadah. Tapi karena dia menjaga perasaannya, dia butuh waktu, mungkin bahkan sampai 2 jam, 3 jam dia putar-putar. Tapi ada orang yang langsung ngomong, kenapa kamu tidak datang ibadah hari Minggu? Atau kenapa kamu tidak ikut komsel? Nah hal-hal seperti ini, perbedaan-perbedaan yang terjadi. Perbedaan bagaimana karakter dan lain sebagainya, pola pikir, kesukaan. Makanya Bapak Ibu, hal ini kita akan lihat sangat jelas perbedaan-perbedaan itu ketika ada dalam rapat. Ya, kalau Bapak Ibu hadir dalam rapat, sebentar lagi kita akan Natal ya. Natal, akan ada panitia Natal, jadi saya ingatkan memang panitia Natal. Panitia Natal kalau nanti rapat, ingat bahwa kita ini berbeda-beda. Beda cara ngomongnya, beda pola pikirnya, dan bahkan beda tingkat kerohanian kita. Ini mempengaruhi semuanya, sehingga kita tidak bisa menganggap, karena kita sudah tingkat rohani kita sudah lebih tinggi, sehingga kemudian kita melihat orang di bawah, kenapa dia seperti itu? Nah ini kita semua berbeda dalam banyak hal. Nah kembali ke panitia Natal. Panitia Natal ketika nanti akan mengadakan rapat, ya kita akan berbeda-beda, akan muncul ide-ide. Misalnya nanti dalam ibadah, seksi ibadahnya, mau konsep satu buat konsep seperti ini. Nanti dekorasinya seperti apa, nanti yang satu mau seperti ini, yang satu mau warna ini dan sebagainya. Nanti sampai kepada konsumsinya seperti apa, ada yang mau nanti kita prasmanan saja, ada yang mau mungkin kita bakso saja, ada yang mungkin bilang sudah kita tidak usah makan-makan, ini kan kita pergi berbagi kasih saja. Pokoknya berbagai macam ide-ide yang akan muncul ketika kita akan hidup ada dalam rapat. Ini contoh sederhana saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita pahami sebagai tubuh Kristus, bahwa kita ini berbeda. Kita berbeda sehingga kita tidak akan mudah untuk menghakimi orang lain kalau kita paham bahwa kita berbeda. Yang kedua, kita tidak cepat tersinggung kalau orang lain itu ngomongnya tidak seperti yang kita harapkan, karena kita berbeda dengan orang lain. Nah bagaimana menyikapi perbedaan ini? Yang pertama, kita harus kembali menyadari bahwa memang kita berbeda. Yang kedua, kita harus saling memahami satu dengan yang lainnya. Saling menerima kelemahan dan kelebihan orang lain. Menerima di sini bukan berarti kita kompromi dengan hal yang salah. Kalau itu salah ya memang kita harus menyatakan bahwa itu salah. Kemudian, yang ketiga, bagaimana cara kita menerima perbedaan ini? Tidak memaksa keinginan diri sendiri pada orang lain. Tidak memaksa pemikiran diri sendiri untuk orang lain harus sama
berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Seringkali ini yang terjadi, kenapa terjadi perpecahan-perpecahan di dalam gereja. Karena pola pikir dan lain sebagainya, karakter yang berbeda, karena tidak bisa diolah dengan baik. Sehingga terjadilah pertentangan, terjadilah sikut-menyikut, dan akhirnya pecah gereja. Ada banyak gereja yang akhirnya mengalami perpecahan karena perbedaan-perbedaan yang terjadi. Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah satu kekayaan. Karena memang Allah mendesain kita seperti itu. Harusnya perbedaan-perbedaan seperti ini menolong kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26, saya baca untuk kita. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Bagian yang ketiga ini Bapak Ibu, desain Allah bagi saya dan saudara, bahwa semua anggota itu berharga di hadapan Tuhan. Semua kita itu berharga dan apapun peran kita, ada yang mungkin punya peran yang besar tapi ada yang kecil, tapi dikatakan oleh bagian firman Tuhan ini, semua anggota itu berharga. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi jangan ada yang berpikir bahwa saya yang paling berharga, saya lebih penting daripada anggota-anggota yang lainnya. Nah satu ketika Bapak Ibu terjadi perdebatan, mungkin saya pernah sampaikan ini tapi saya mengulanginya kembali. Terjadi satu perdebatan antara anggota-anggota tubuh yang saling membanggakan bahwa dia yang punya peran yang paling penting di dalam tubuh ini. Dan mulai dengan anggota tubuh yaitu mulut. Mulut katakan bahwa kalau bukan saya yang kemudian mengunyah makanan, maka pasti tubuh akan menjadi lemah. Nah kalau orang tidak makan kan Bapak Ibu, lama-lama dia akan lemah bukan? Tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga tubuh mulut membanggakan dirinya bahwa dia sangat penting. Kalau tidak ada dia pasti anggota tubuh yang lain akan menjadi lemah. Nah kemudian mendengar akan hal itu, si tangan ngomong, benar memang kamu yang buka mulut, benar kamu yang makan. Tetapi kalau saya tidak bergerak, kalau tidak ada tangan, bagaimana cara kamu kasih masuk itu makanan dalam mulut? Oke, dia bilang gitu, jadi saya lebih penting dari kamu. Si tangan berkata seperti itu. Nah kemudian, si mata tidak mau kalah. Si mata bilang, oke, betul mulut kamu yang kunyah makanan. Betul tangan kamu yang kasih masuk dalam mulut. Tapi kalau saya tutup mata, tidak melihat, kamu bisa bayangkan kamu kasih masuk apa dalam mulutmu? Bisa jadi bukan makanan dikasih masuk, karena sedang tutup mata. Jadi mata merasa dia lebih penting daripada mulut, mata merasa lebih penting daripada tangan. Dan kemudian datanglah si otak. Si otak dengan jumawah mengatakan, oke, benar kalian semua penting, apa yang kalian sampaikan itu oke, tetapi mulut, kamu tidak akan bisa buka mulut, tangan tidak akan bisa bergerak, mata tidak akan bisa terbuka kalau bukan saya yang perintahkan. Wah, si mata dengan jumawa mengatakan bahwa saya lebih penting dari kalian bertiga. Nah, Bapak Ibu, ketika percakapan dan perdebatan ini terjadi, maka ada satu organ tubuh yang tidak bisa ngomong lagi karena dia merasa dirinya tidak ada peran apa-apa. Bahkan dia berada di tempat yang daerah yang kotor. Ada tahu siapa dia? Anus, dubur ya. Saya tahu YouTube akan ini. Anus. Ketika si Anus mendengar,
wah tangan kayaknya dia punya peran penting ya. Dengar tangan, iya ya dia punya peran penting. Mata juga dia berperan penting. Kemudian apalagi otak yang memerintahkan semuanya hanya berfungsi. Anus kemudian berpikir, apa ya peran saya? Saya berada di tempat yang kotor, di tempat yang hina lagi. Makanya dia tersembunyi Bapak Ibu. Dia tersembunyi. Sehingga organ tubuh yang lain ini yang merasa diri lebih oke dan lebih penting, mereka bilang, iya betul kamu tidak penting. Kamu tidak punya peran apa-apa di dalam organ tubuh. Kamu tidak usah ada bersama dengan kami. Kamu kelas bawah, kamu tidak penting. Oke, setelah dia diejek, dihina oleh anggota tubuh yang lainnya, si Anus kemudian berkata, oke lah kalau begitu, kalau kalian tidak mementingkan, tidak perlu saya lagi, kalau kalian tidak membutuhkan saya lagi, mulai hari ini saya stop untuk mengeluarkan kotoran. Saya akan mogok bekerja. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dia tidak bekerja? Kalau Anus tidak mengeluarkan kotoran, yang lain juga akan sakit, menderita. Ya ada orang yang memang mengalami kesulitan untuk pencernaannya, sampai 1-2 hari mungkin bisa merasakan itu. Nah bisa bayangkan kalau si Anus ini mogok kerja dan tidak lagi mau berproduksi, akan menjadi sakit jadinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita lihat, dari ilustrasi ini, menolong kita untuk melihat bahwa meskipun mungkin peran kita terlihat sangat rendah, meskipun mungkin kita seperti tidak punya andil yang terlalu besar di dalam satu komunitas, tetapi tetap saya dan saudara penting. Tetap kita bernilai di dalam tubuh Kristus. Tidak ada yang bisa mengatakan saya lebih penting daripada yang lain. Saya lebih oke daripada yang lain. Ide saya lebih cemerlang daripada yang lain. Apalagi kalau sudah keluar kata, kalau bukan saya, acara ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau bukan saya, kepanitiaan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kalau bukan saya, gereja ini tidak bisa akan terbangun dengan baik. Kalau bukan saya, ibadah seperti ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Kalau bukan saya memberikan banyak bantuan, sumbangan kepada gereja, gereja ini tidak akan bisa berjalan, sekolah ini, dan lain sebagainya. Kalau ada yang berpikir seperti itu, kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Tidak ada yang boleh merasa diri lebih penting daripada yang lain. Tanpa saya dan saudara tidak ada pun, kita pun, gereja ini tetap jalan. Tanpa saya pun ada di Kalam Kudus Merauke, gereja ini akan jalan kok. Tidak ada masalah kalau saya tidak ada di sini. Jadi jangan terlalu berpikir, aduh kalau nanti Pak Edison tidak ada, jangan dipikirkan. Ada, Tuhan pakai banyak orang. Buktinya 1 minggu saya tidak ada di sini, kan di gereja ini jalan kan. Tanpa saya ada di gereja Kalam Kudus Merauke, tidak ada masalah dengan gereja ini. Jangan dikhawatirkan. Tanpa ada majelis pun gereja ini bisa jalan. Jadi jangan kita berpikir bahwa oh saya lebih penting daripada yang lain. Semua kita dalam gedung gereja ini, sebagai anggota tubuh Kristus, sama-sama kita penting dan sama-sama kita bernilai. Tidak ada yang boleh merasa diri lebih oke dan lebih penting daripada yang lainnya. Yang tidak boleh tidak ada adalah Kristus. Tidak ada saya, tidak ada majelis, itu tidak ada masalah. Yang penting ada Kristus di dalam gereja ini. Gereja ini akan bisa berjalan. Karena ini punya Tuhan, punyanya Kristus. Dan dia akan menjaga gereja ini dengan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa saya orang yang paling penting dan orang lain tidak penting. Tapi yang kedua, jangan kemudian ada yang merasa kecil hati, merasa tidak berguna, merasa minder, oh saya tidak penting. Seperti Anus tadi, jangan merasa bahwa oh saya tidak penting. Semua kita penting di dalam kerangka tubuh Kristus. Saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita, menyegarkan kita kembali. Seperti tadi saya katakan di awal bahwa ini bukan sesuatu yang baru kita dengarkan. Tetapi ini kembali mengingatkan kita, biarlah saya dan saudara memahami bahwa gereja kepalanya adalah Kristus. Gereja kepalanya adalah Kristus.
Dan kemudian sebagai tubuh Kristus kita saling bergantung satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, sebagai tubuh Kristus, kita terdiri dari anggota-anggota. Banyak anggota artinya ada perbedaan-perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, sebagai anggota tubuh Kristus, semuanya berharga, apapun perannya, sekecil apapun perannya, dia tetap berharga dalam kerangka sebagai tubuh Kristus. Mari kita berdoa.